Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Taufik Hidayadi, dosen program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta. Perkenankan saya menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ekonomi Makro Islam, di mana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu tentang pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD, UKTPT dari aspek pengajaran. Baik, saya sampaikan tentang ekonomi makro Islam, di mana materi ini bertujuan memberikan pengajaran pada mahasiswa, mendefinisikan makro ekonomi Islam, menganalisa tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam itu diterapkan dalam konteks ekonomi yang lebih luas, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan baik di dunia maupun di akhirat. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, di mana metode pembelajarannya yaitu dengan sinkronus dan asinkronus. Sinkronus yaitu pertemuan yang dilakukan bersamaan, bertatap muka langsung, dan berinteraksi dua arah antara dosen dan mahasiswa, sehingga tercapai proses pembelajaran yang diinginkan. Sedangkan asinkronus yaitu pertemuan dengan menggunakan learning management system, di mana mahasiswa bisa mengakses materi, soal-soal yang diberikan pada dosen, dan bisa memberikan umpan balik atau feedback terhadap materi yang sudah diberikan oleh dosen tersebut. Learning management system ini disediakan oleh kampus, yaitu Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, dalam bentuk platform digital, sehingga bisa diakses oleh mahasiswa dimanapun dan kapanpun. Baik, untuk sekarang adalah capaian pembelajaran, yaitu yang kelompok pertama adalah capaian sikap dan capaian pengetahuan, di mana capaian sikap itu meliputi: 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 3. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 4. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang yang ada di bidangnya berserta keahliannya dan sikap mandiri. Kemudian 5. Memiliki sikap yang berdasarkan penerapan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian untuk capaian pengetahuannya, pertama, menguasai konsep teoritis bidang ekonomi makro Islam secara mendalam. Kedua, mampu memecahkan permasalahan secara metodologis dan prosedural di bidang ekonomi makro Islam melalui pendekatan saintifik. Ketiga, mampu memanfaatkan pengetahuan terutama bidang kajian yang terkait ekonomi makro Islam untuk mengembangkan keilmuan itu sendiri. Kemudian untuk capaian pembelajarannya atau CPL, yaitu kemampuan umum, yaitu agar mengetahui, memahami konsep-konsep dasar teori ekonomi makro Islam. Kemudian ada kemampuan khusus, mempersiapkan mahasiswa untuk dapat mengikuti mata kuliah lanjutan. Dari situ kemudian ada lagi capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah mengikuti kuliah ini, maka mahasiswa diharapkan: 1. Mampu memahami ilmu
ekonomi makro Islam mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Kedua, mampu menganalisis, mensintesa, mendiagnosa berbagai masalah perekonomian yang berkembang, berpijak pada kajian-kajian ekonomi makro Islam. Ketiga, terampil menerapkan teori ekonomi makro, terkhususnya teori ekonomi makro Islam maupun dalam bentuk implementasi di luar pembelajaran. Yang keempat, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, dengan kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya. Jadi seperti kita sampaikan tadi bahwa memang secara definitif ekonomi makro Islam adalah untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam konteks ekonomi yang lebih luas dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkelanjutan baik di dunia maupun akhirat. Demikian untuk capaian pembelajaran kita kelompokkan seperti ini. Kemudian materi pembelajaran dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-13, yaitu pertama adalah bagaimana mengisi RPS sesuai dengan urutan yang telah disampaikan di kontrak kuliah. Kemudian memahami, ini yang kedua, memahami falsafah ekonomi Islam. Yang ketiga, memahami perhitungan pendapatan nasional. Yang keempat, memahami pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang kelima, penawaran dan permintaan uang. 6, pengetahuan tentang dinar dan dirham. 7, memahami inflasi dan pengangguran, termasuk masalah crowding out nantinya. Terus 8, memahami kebijakan moneter. 9, memahami kebijakan fiskal. 10, perdagangan luar negeri, proteksi dan globalisasi. 11, sejarah zakat, siswab dan kebijakan pengentasan kemiskinan. 12, tentang industri halal dan master plan ekonomi syariah di Indonesia. Dan yang ke-13 adalah perekonomian tertutup dan terbuka. Di antara pertemuan itu ada UTS dan ada UAS. Ya, jadi totalnya mungkin sekitar 15 sampai dengan 16 kali pertemuan dalam satu semester. Kemudian untuk buku yang dipakai, yang buku utama adalah Ekonomi Makro Islam, itu karangannya Adi Warman Karim, ya, Raja Wali Press terbitannya. Kemudian yang kedua yaitu Ekonomi Islam, ya, pendekatan ekonomi makro Islam dan konvensional, karangan Eko Suprayitno, ya, terbitan Graha Ilmu Yogyakarta. Dan untuk pendukungnya adalah buku Makroekonomi Teori Suatu Pengantar yang ditulis oleh Sadono Sakirno, Grafiti Raja Grafindo Persada 2015. Kemudian untuk penilaian, ya, bobot penilaian dalam mata kuliah ini yaitu terdiri kehadiran 10%, kuis 20%, kemudian tugas 20%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 30%. Kemudian ada integritas akademik yang perlu kita sampaikan. Dalam perkuliahan ini setiap mahasiswa diharapkan mentaati peraturan integritas akademik yang menjadi salah satu landasan Unusia dan komunitasnya, yang mempertahankan dan menghargai nilai-nilai kejujuran, saling percaya, rasa hormat, sikap fair dan bertanggung jawab yang berlaku dan dijalankan dalam tugas belajar mengajar
secara maksimal. Terus kemudian untuk kelompok-kelompok lain yang perlu kita ulas, yaitu tentang topik perkuliahan ya, dari total perkuliahan tadi ya, totalnya sama dengan sekitar 16 ya, plus UTS plus UAS. Jadi ada hal yang sifatnya sub JPNK. Misalnya dalam materi saat ini sub JPNK-nya adalah tentang pendapatan nasional dan kesenjangan pendapatan, atau yang kita sebut biasanya adanya disparitas ekonomi. Materi ini akan saya tambah dengan pengetahuan dari jurnal saya yang telah terbit di Sinta 4, di mana jurnal tersebut adalah tuntutan hibah atau tanggung jawab hibah yang harus diterbitkan dalam Simlim Tapnas tahun 2021. Jadi untuk membahas masalah kesenjangan dan disparitas ekonomi tersebut, maka akan saya tambahkan keluaran jurnal yang telah saya punya atau terbitkan sebagai penambah dari materi pendapatan nasional dan kesenjangan ekonomi. Kemudian nanti akan kita lanjutkan tentang beberapa tambahan dari yang akan saya sampaikan tentang buku dan tentang beberapa materi yang akan segera saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah cek kehadirannya, presensinya lewat Learning Management System Siana Sunusia. Maka saya akan memberikan materinya. Baik, teman-teman, saya kira sudah banyak yang sering mendengar tentang pendapatan nasional. Apa kira-kira pendapatan nasional ya? Pendapatan nasional adalah ukuran output dari suatu negara terhadap barang dan jasa keseluruhan dalam satu periode. Biasanya satuan periode itu dalam waktu 1 tahun dihasilkan oleh seluruh faktor produksi dan warga negara tersebut. Ya. Nah, nanti di sini kita akan membahas tentang konsep dasar pendapatan nasional, kemudian metode perhitungan pendapatan nasional, kemudian sedikit tentang apakah perbedaan antara GDP dan versus GNP, kemudian tentang pertumbuhan nasional itu sendiri, indeks harga konsumen, kemudian yang terakhir GDP dan distribusi pendapatan. Nah, saya tambahkan bahwa tujuannya apa sih untuk mempelajari pendapatan nasional itu? Apakah manfaatnya kira-kira? Ya. Mempelajari pendapatan nasional itu setidaknya ada 3 manfaat ya. Pertama, kita mengetahui kinerja perekonomian suatu negara ya dalam kurun waktu 1 tahun. Bagaimana kinerjanya, bagaimana faktor-faktor produksinya, bagaimana sektor-sektor yang terkait itu melakukan aktivitas secara maksimal. Ya. Yang kedua, untuk apa? Untuk mengetahui kesehatan dari berbagai faktor produksi yang ada di negara tersebut. Ya. Kesehatan yang dimaksud tentunya adalah kebaikan atau efisiensi dari faktor-faktor produksi dan sektor-sektor produksi yang ada di negara tersebut. Kemudian yang ketiga, ini juga sangat penting, yaitu apa? Tentang manfaat pendapatan nasional kita pelajari itu adalah untuk melihat apa? Melihat distribusi atau kemerataan ya pendapatan nasional itu ke seluruh warga negara Indonesia ya.
Jadi selama ini kita akan biasanya akan melihat di media sosial, melihat di keputusan-keputusan ekonomi di kabinet ya, tentang bagaimana kita mengurangi tingkat kesenjangan yang berhubungan dengan pendapatan nasional. Maka untuk itu kita akan mempelajari setidaknya 3 poin tersebut ya. Kinerja, kemudian kesehatan, ekonomi, dan yang terakhir adalah kesenjangan atau disparitas ekonomi tersebut ya. Baik, silakan digeser untuk slide-nya. Terima kasih. Nah, konsep pendapatan nasional itu apakah yang dimaksud di sini dengan konsep pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa yang akhir ya, yang final ya, yang berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam suatu periode dengan menggunakan faktor produksi yang berada dalam wilayah perekonomian tersebut ya. Ini Case and Fair tahun 96 ya. Artinya apa? Kita mempunyai yurisdiksi wilayah, mempunyai luasan wilayah yang diakui secara nasional dan internasional, di mana di dalam wilayah tersebut kita memiliki faktor-faktor produksi yang gunanya apa? Gunanya untuk menghasilkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bermanfaat. Dan sampai kapan waktunya? Waktunya adalah sekitar 1 tahun ya, disebutkan di sini ya, dalam satu periode itu biasanya itu 1 tahun ya. Jadi APBN itu biasanya berlaku 1 tahun. Kemudian pendapatan nasional juga didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode tertentu, biasanya 1 tahun ya. Ada kata-kata akhir di sini yang menunjukkan kita untuk berhati-hati supaya tidak sampai nanti ada double accounting selama proses penghitungannya ya. Jadi itu sudah value added final ya. Jadi itu adalah kata-kata akhir yang dimaksud. Kemudian pendapatan nasional merupakan salah satu indikator ya, seperti tadi manfaatnya, sebagai salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu ya. Jadi sama dengan kita belajar hal yang ekonomi mikro rumah tangga, ada pendapatan dan alokasi pendapatan ya. Negara juga demikian ya, mempunyai pendapatan nasional yang digunakan untuk mengukur laju pembangunan. Apakah pendapatan kita itu saat ini lebih baik dari pendapatan tahun sebelumnya, atau pendapatan saat ini sama dengan tahun sebelumnya, atau justru pendapatan saat ini kurang dari tahun sebelumnya ya. Kira-kira kalau ada yang sampai di sini, kira-kira ada yang bertanya atau ada yang mengajukan argumen, silahkan. Baik, kalau nggak ada lanjutkan. Nggak ada ya. Dengan mengetahui pendapatan nasional, maka dapat diketahui struktur perekonomian suatu negara ya. Pendapatan nasional biasanya diukur dengan apa? Gross national product atau pendapatan nasional bruto atau GDP ya. Pengukuran pendapatan nasional digunakan untuk menghadapi berbagai masalah sentral yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, siklus usaha, pengangguran, dan inflasi. Jadi seperti kita sampaikan pada materi-materi sebelumnya, urutan dari pembelajaran kita kemarin sempat membahas bagaimana pengangguran atau kependudukan yang membahas tentang angkatan kerja dan pengangguran, kemudian membahas juga tentang inflasi. Masih ingat kan? Kira-kira kemarin inflasi itu apa? Inflasi adalah kenaikan suku bunga dan harga barang-barang seluruhan yang naik hampir secara bersamaan. Jadi itu kaitannya juga nanti akan mempengaruhi tingkat pendapatan nasional ya. Terus yang lainnya itu tentang apa? Pengangguran ya, pengangguran yang sudah kita bahas kemarin dalam materi kependudukan ya. Ada angkatan kerja, ada angkatan kerja yang samar dan sebagainya, yang tentunya itu
memberikan efek pada pemasukan dari APBN negara dari pajak, ya. Adanya pengangguran tentunya akan mengurangi sumber pajak, objek pajak yang ingin diserap oleh APBN. Yang lain, adanya pengangguran juga akan apa? Mengurangi, ya, daya serap pasar, karena orang kalau nganggur biasanya tidak memiliki uang yang cukup, penghasilan yang cukup untuk membeli hasil-hasil produksi. Jadi pengangguran itu juga selain mengurangi kemungkinan untuk pajak yang bisa diserap oleh APBN, juga menjadikan pasar dari suatu negara itu berkurang kemampuannya untuk menyerap produk-produk yang dihasilkan. Jadi berkaitan ini nanti pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi dalam suatu siklus bisnis yang terkait dengan pendapatan nasional. Baik, ya. Silakan. Nah, sebelum konsep GNP ditemukan, kondisi atau kinerja suatu perekonomian sulit dipastikan, ya. Di mana GNP mengukur dua hal secara bersamaan, yaitu total pendapatan semua orang untuk membeli barang dan jasa dalam perekonomian. Secara total pengeluaran tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa selama 1 tahun tertentu, ya. Jadi untuk suatu perekonomian secara keseluruhan pendapatan pasti sama dengan pengeluaran. Jadi kalau kita ingat neraca, kalau kita ingat kita belajar tentang apa dasar-dasar akuntansi misalnya, itu tentang ada konsep untuk keseimbangan dalam pemasukan dan pengeluaran, sama dengan konsep misalnya aktiva dan pasiva, seperti itu, ya. Sampai di sini kira-kira ada yang disampaikan atau ingin ditanyakan teman-teman? Ya, oke, lanjutkan slide-nya. Metode perhitungan pendapatan nasional, ya. Jadi selama ini yang kita kenal, ya, secara ekonomi itu ada 3 pendekatan, ya, pendekatan untuk menghitung pendapatan nasional. Pertama adalah pendekatan produksi, kedua adalah pendapatan dengan pendekatan income, ketiga pendekatan pengeluaran atau expenditure, ya. Jadi sampai saat ini kita ada 3 pendekatan itu, walaupun nanti mungkin yang kita sampaikan juga yang utamanya adalah bagaimana produksi dan pengeluaran misalnya, ya, seperti itu. Terus pendekatan produksi apa? Pendekatan produksi yaitu pendapatan nasional dihitung berdasarkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari masing-masing sektor ekonomi pada periode tertentu, ya. Jumlah barang dan jasa akhir. Kenapa? Karena itu untuk menghindari yang namanya double accounting, supaya tidak dihitung berulang. Jadi sumbernya apa, prosesnya bagaimana, final produknya bagaimana. Makanya itu dihitung akhir dari kondisi produk tersebut, bukan step by step-nya. Oke, lanjutkan. Nah, untuk itu banyak sekali, ya, dari perhitungan-perhitungan itu yang menggunakan komponen-komponen dari sektor-sektor yang sudah distandarisasi nomenklaturnya oleh pemerintah lewat BPS dan lewat Bank Indonesia misalnya, yaitu apa? Sektor pertanian pertama, ya, meliputi segala yang berkaitan dengan agrobisnis, peternakan, kehutanan, perikanan yang menjadi objek dari sektor yang nanti akan dihitung pengeluarannya. Kemudian 2, pertambangan dan penggalian, ya. Jadi ada sektor-sektor yang isinya memanfaatkan, ya, perolehan mineral-mineral yang kita butuhkan baik untuk digunakan dalam negeri maupun untuk ekspor, ya. Yang ketiga itu ada sektor industri pengolahan manufaktur, ya, yang kita miliki misalnya pabrik-pabrik di kawasan industri. Misalnya di dekat sini ada kawasan industri Pulau Gadung, ada Jababeka, ada di Tangerang, terus kalau di Surabaya ada
kawasan industri sir dan sebagainya. Itu adalah sektor dari pengolahan. Kemudian sektor energi, listrik, air dan gas, ya biasanya kita juga melihat ya ada sektor yang membutuhkan listrik yang banyak, membutuhkan gas yang banyak, ya, dan air yang dibutuhkan untuk kebutuhan industri tadi, misalnya bahan baku, misalnya untuk pembersihan, sanitasi dan lain-lain. Kemudian ada sektor bangunan, ya, konstruksi, ya, infrastruktur biasanya masuk ke sektor ini. Kemudian ada sektor perdagangan, hotel dan restoran. Terus kemudian ada moda transportasi, pengangkutan dan telekomunikasi. Ya, kalau dulu memang orang banyak menggunakan telepon fixed line, ya, sekarang sudah menggunakan data internet nirkabel yang tidak memerlukan infrastruktur kabel seperti dulu. Jadi yang diperlukan mungkin sekarang tower BTS dan lain-lain. Nah, itu adalah bagian dari sektor telekomunikasi. Kemudian ada sektor keuangan, ya, biasanya kita mengetahui perbankan, ada bursa efek, ada asuransi dan sebagainya, dan jasa yang lain-lain, ya, jasa lain-lain mungkin yang sifatnya non fisik, misalnya kegiatan-kegiatan nih teman-teman yang berkecimpung di dunia akuntan, dunia profesi akuntan, mungkin profesi appraisal, itu adalah sektor jasa dan lain sebagainya. Baik, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan, teman-teman? Kalau nggak ada, tambah slide-nya, geser slide-nya, coba. Sektor-sektor tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu primer, sekunder, dan sektor tersier. Primer yaitu pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan. Kemudian sektor sekunder yaitu industri pengolahan tadi, manufaktur, kemudian listrik dan gas, dan terakhir adalah bangunan. Jadi ini seperti kebutuhan-kebutuhan utama kita, ya, primer, sekunder. Primer itu tentang berkaitan dengan apa yang kita makan, konsumsi, termasuk juga dengan pakaian, ya. Terus kemudian ini termasuk dengan bangunan, listrik, manufaktur, bangunan yang juga mensuplai kebutuhan kita untuk tempat tinggal, shelter, ya. Jadi seperti yang kita butuhkan primer apa, sekunder apa, dan yang terakhir itu sektor tersier, ya. Tersier itu perdagangan, hotel, angkutan, telekomunikasi, keuangan, persewaan dan lainnya, termasuk kebutuhan-kebutuhan yang bisa kita tunda untuk mendapatkannya. Kalau ini kan harus kita segera penuhi, ini middle, terus kemudian ini yang bisa, misalnya ini kesenangan, menonton film, kemudian menggunakan media sosial, itu termasuk sektor tersier, ya, karena ada telekomunikasi juga di sini, ya. Oke, lanjutkan slide-nya. Kemudian masalah yang tadi saya singgung itu yaitu perhitungan ganda, ya, perhitungan ganda yang kita sebut double accounting tadi, yang harus dihindari untuk dalam penggunaan perhitungan yang disebut dengan nilai akhir tadi, ya, itu harus dihindari adalah masalah perhitungan ganda dalam GNP, ya. Makanya nanti yang dihitung adalah nilai tambah atau value added-nya, ya. Contoh, ya, dalam perhitungan GNP yang dihitung adalah seluruh nilai dari barang dan jasa akhir final product, sedangkan barang antara atau intermediate good tidak diikut sertakan, ya. Contohnya apa sih? GNP tidak akan memasukkan roti tetapi memasukkan gandum. GNP akan memasukkan mobil tetapi tidak memasukkan baja, ya. Dalam pendekatan arus penghasilan, masalah perhitungan ganda diselesaikan dengan metode nilai tambah. Kira-kira sampai di sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, teman-teman? Kalau misalnya hari ini cukup, maka untuk kuliah hari ini saya akhiri. Terima kasih.